Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat ya, ceria semua. Oh, sudah sarapan belum? Sudah. Baik, Ibu absen dulu ya. Presensi. Yang pertama, Dandi Permana, Fahmi Hamdani hadir. Oh iya. Vika Anggraini, Lana Almahira, Muhammad Zaki, Naura Zakia ini siapa ini? Naura Zakia Iliana. Oke. Reni Sulistiawati. Terus Iyo Firdaus ada? Oke. Tania Sari. Lalu yang terakhir Zafira Adriana. Oke, hadir semua ya. Oke, belum berdoa ya. Oke, ketua kelasnya di sini siapa? Oh, Fahmi. Oke, Fahmi, silahkan pimpin doa dulu. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi kita hari ini yaitu mengenai teks berita. Tahukah kalian seberapa penting kita harus mempelajari tentang teks berita? Menurut kalian, kita itu mengetahui virus corona itu dari mana? Ya, betul. Karena diberitakan. Yang katanya virus corona itu muncul di Wuhan, Cina. Lalu kita sebagai warga Indonesia, bagaimana kita mengetahuinya? Ya, karena virus itu marak diperbincangkan dan sudah banyak diberitakan di media elektronik ataupun media cetak. Nah, di sini mungkin ada dari kalian yang tahu berita apa yang sedang marak diperbincangkan saat ini ataupun yang berita terkini begitu. Oke, Mas Ketua Kelas, Mas Fahmi, bisa? Palestina dan Israel, ya betul. Jadi itu berita ya. Sebelum kita lanjut pada pembahasan kita mengenai teks berita, Ibu akan memberitahukan kepada kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu nantinya kita dapat mengetahui apa itu berita dan juga unsur-unsur berita. Lalu yang kedua, setelah kita mengetahui berita dan unsur-unsur berita, kita itu harus dapat menentukan unsur-unsur berita yang terdapat dalam berita yang kita dengarkan ataupun kita simak. Sudah. Mungkin di sini ada yang tahu apa itu berita. Oke. Lia, tahu berita itu apa? Ya, betul. Jadi, berita itu merupakan teks narasi yang menginformasikan suatu peristiwa ataupun kejadian yang sedang terjadi ataupun telah terjadi. Jadi, berita itu sifatnya memberitahukan ataupun menginformasikan. Jadi, semula kita belum tahu, karena adanya berita, kita jadi tahu. Kita lanjut pada pembahasan ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita yang pertama yaitu faktual. Oke, Mas Rio, apa itu faktual? Ya, jadi faktual itu adalah nyata, begitu ya. Betul. Lalu yang kedua, ciri-ciri berita itu adalah aktual. Mungkin Mbak Sari bisa aktual. Aktual itu apa? Aktual. Oh iya, betul. Aktual itu sesuatu yang bersifatnya nyata
dan marak diperbincangkan, sedang hangat diperbincangkan begitu. Lalu yang ketiga yaitu unik dan menarik. Jadi berita itu harus unik dan menarik. Oke, silahkan Mas Zaki. Unik dan menarik itu apa sih? Oh iya, jadi berita itu harus unik dan menarik ya Mas Zaki. Berita yang unik dan menarik dapat menarik perhatian para pembaca ataupun para pendengar. Jadi berita yang kita sampaikan kepada pendengar ataupun pembaca tidak akan membosankan jika berita itu menarik dan jadi banyak peminatnya. Lalu yang terakhir yaitu berpengaruh untuk masyarakat luas. Berpengaruh untuk masyarakat luas itu apa sih? Mbak siapa ya yang bisa menjawab? Mbak Zafira. Oke. Ya, betul. Jadi sebuah berita itu tidak hanya harus nyata ataupun hangat diperbincangkan ataupun itu baru. Meskipun berita itu unik dan menarik, namun jika berita itu tidak berpengaruh terhadap masyarakat luas ataupun ya seperti ciri-ciri yang di atas yaitu aktual, nanti berita itu akan memiliki nilai yang kurang di hadapan masyarakat itu. Lalu selanjutnya yaitu unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu ada berapa? Coba. Ada 5 atau 6? 6 ya. Apa saja? 1. What? Who? When? Where? Why? Lalu yang terakhir yaitu how. Ya, betul. Oke, saya nunjuk Mbak siapa ya? Coba saya ingin dijelaskan mengenai what dan who kepada Mas Dandi. Oke, iya betul. Jadi what itu berita itu mengenai apa yang terjadi dalam berita itu. Lalu siapa yang terlibat dalam berita itu. Lalu yang ketiga yaitu apa tadi? When. Coba ketua kelas jelaskan when itu apa sih? Ya, betul. Jadi jika tadi Uat menanyakan apa yang diberitakan dalam berita tersebut, lalu siapa yang terlibat dalam berita tersebut, jadi UN ini kapan berita tersebut terjadi? Apa siang hari, malam hari, atau pagi hari, jam 3, jam 4, gitu. Lalu yang keempat, where. Coba Mbak Naura, silakan. Iya. Oh, iya betul. Jadi selain kita mengetahui waktu kapan berita itu terjadi, jadi kita harus mengetahui di mana kejadian itu, di mana berita itu terjadi, apa di kandang, apa di rumah si A, si B. Jadi begitu. Jadi kita dengan mendengar berita kita tahu jelas berita itu di mana dan kapan. Jadi where itu tempat ya, bisa kita katakan tempat. Lalu why. Coba Mbak Sulis silakan. Ya, jadi mengapa itu bisa terjadi? Mengapa kecelakaan itu bisa terjadi? Why itu mengapa? Misalkan terjadi bencana alam di
terjadi gunung meletus di Gunung Bromo begitu. Gunung Bromo itu ada di mana begitu. Nah, jadi dalam berita itu dijelaskan Gunung Bromo itu ada di mana, terjadinya itu kapan, lalu mengapa gunung itu bisa meletus begitu. Lalu yang terakhir yaitu oke, Mas siapa ya, Mas Rio. Oh sudah tadi ya. Mbak Dinda ya. Jadi oh iya betul. Jadi how itu bagaimana kronologi terjadinya berita tersebut. Jadi semuanya dari what, who, when, where, dan why itu bisa dikatakan menyatu dalam how. Bagaimana? Oke, jadi setelah kita tadi mempelajari tentang teks berita, apa itu teks berita, ada juga ciri-ciri berita, diantaranya yaitu faktual, aktual, unik, menarik, dan berpengaruh bagi masyarakat luas. Lalu ada juga unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H. Ada what, who, when, where, why, dan how. Lalu sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, jadi tugasnya itu nanti Ibu tayangkan sebuah video. Kalian itu menyimak baik-baik video tersebut, video berita, dan tentukan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Jadi tentukan unsur-unsur berita yang terdapat dalam video berita yang akan Ibu tayangkan. Oke. Jadi kalian akan dibuat 2 kelompok. Silahkan berhitung 1, 2. Ya sudah. Jadi yang 1 ke kiri, lalu yang 2 ke kanan. Ibu akan bagikan kertas. Nanti kelompok 1 itu, jadi nanti Ibu bagikan kertas ini, kalian tulis di sini, lalu nanti ditempel di depan kelas, maksudnya di papan di depan ya. Oke. Nah, kelompok 1 kelompok 1 mencari what, where, dan when ya. Lalu kelompok 2 mencari who, apa yang belum, who, why, dan how ya. Oke. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu karena beritanya itu durasinya 15 menit, jadi Ibu beri waktu 20 menit. Cukup? Ya. Silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Jadi kesimpulannya itu tadi, wordnya itu berisi tentang suara pertempuran serangan udara dari Israel dan Palestina. Ya betul. Lalu siapa tadi yang itu yang diwawancara? Ya. Salah satu warga Israel dan Palestina. Ya betul. Lalu berita itu terjadi pada Sabtu 15 Mei 2021. Ya, di mana di bagian barat kota Gaza. Lalu ya. Jadi itu ya kesimpulannya. Mana anak-anak, setelah kita tadi mempelajari tentang berita, ciri-ciri berita, dan juga unsur-unsur berita, dan sudah mengerjakan tugas tadi, bagaimana anak-anak paham? Paham ya, alhamdulillah. Karena
waktu sudah hampir habis. Ibu cukupkan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan ketua kelas pimpin doa lagi. Baik, Ibu tutup pelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.